Kenapa, Mbah? Mbah, saya tidak ingin melawan, Mbah. Saya tidak ingin berantem, Mbah. Udah. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah Dukun Galih Asem, seorang guru dukun santet yang sangat berbahaya. Ilmu santet sang dukun konon mampu membunuh kurbannya hanya dalam waktu 5 menit saja. Dan Gus Nur Samsun datang untuk mencoba menghentikannya. Lalu bagaimanakah aksi heroik Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Alhamdulillah bertemu dengan saya Nur Samsun Al-Fakir di channel GNS. Semoga sahabat-sahabat setia GNS dimanapun berada yang sedang menonton live maupun di luar live, saya doakan semoga selalu senantiasa dilimpahkan rezekinya, halalan thayyiban, dan dijaga dari mara bahaya, dari kezoliman. Bagi sahabat-sahabat yang sakit medis maupun non medis, semoga lekas sembuh atas izin Allah, atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saat ini saya ada di Jawa Timur, yaitu tepatnya di perbatasan Sragen. Di sini saya diantar sama salah satu orang, yaitu pengikut dukun yang sesat. Tapi beliau tidak mau ikut ke lokasi karena katanya takut sama dukunnya, mantan juragan atau mantan bosnya. Karena itu yang memberikan rekomendasi kepada saya itu dulunya pengikutnya, sekarang sudah insaf, sekarang sudah tobat. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ingin menghentikan seorang guru dukun santet yang sangat berbahaya. Dukun tersebut diceritakan mampu nyantet mati kurbannya hanya dalam waktu 5 menit saja. Kisah ini bermula dari cerita seorang mantan dukun santet, yang mana dulu dia memiliki seorang guru dukun yang sangat sakti mandraguna. Dukun tersebut bernama Galih Asem, yang mengajarinya berbagai macam ilmu sesat dan praktek perdukunan. Dukun Galih Asem diketahuinya memiliki ilmu santet yang sangat luar biasa. Konon dengan ilmu santetnya, dia bisa membunuh kurbannya hanya dalam waktu 5 menit saja. Cukup dengan media foto sang kurban, sang dukun langsung bisa menyelesaikan semuanya. Karena mengetahui hal yang demikian itulah sang mantan dukun itu merasa memiliki tanggung jawab. Dia ingin agar tidak ada lagi yang menjadi kurban santet dari sang mantan guru dukunnya tersebut. Sebab itu dia datang dan bercerita kepada Gus Nur Samsun. Dia berharap Gus Nur Samsun bersedia untuk mendatanginya dan menghentikannya. Dan mendengar informasi yang demikian, Gus Nur Samsun pun langsung menjalankan misinya. Dukun Galih Asem itu memang sangat berbahaya, sehingga secepat mungkin dia harus dihentikannya. Sebab itulah Gus Nur Samsun segera meminta sang mantan dukun itu untuk mengantarnya ke tempat mantan guru dukunnya itu berada. Sehingga kemudian, datanglah Gus Nur Samsun ke sebuah tempat di pinggiran hutan ini.
Dukun gali asem biasa melakukan ritual di sebuah gubuk sederhana di tempat tersebut. Dan benar saja, Gus Nur Samsun langsung melihat sang dukun tersebut yang ada di sana. Tampak dia terlihat kaget ketika Gus Nur Samsun datang ke tempatnya. Gus Nur Samsun pun mencoba untuk berkata dengan baik-baik bahwa dia datang hanyalah untuk ingin membuktikan kebenaran dan menjalin silaturahmi. Namun ketika tahu bahwa yang datang adalah Gus Nur Samsun, sang dukun ternyata merasa telah mengenalnya. Dia berkata bahwa banyak teman dukunnya yang bercerita tentang Gus Nur Samsun, yang biasa mendatangi dan mengobrak-abrik para dukun. Sehingga ketika kini Gus Nur Samsun mendatanginya, sang dukun langsung dirasuki kemarahan. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam aksi Gus Nur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Kalau boleh tahu, perkenalkan diri saya Nur Samsun. Kamu ya? Namanya Nur itu? Ya, ini saya Nur Samsun. Pantesan. Kenapa? Kenal dengan nama saya? Saudara-saudara saya Ikut aja. Kenapa? takut dengan kamu. Kamu ya namanya Nur Samsun. Iya, saya Nur Samsun. Mohon maaf, saya duduk di atas. Kamu Jadi, kemari tujuan kamu apa? Kok berani-berani mengganggu urusan saya? mohon maaf, Mbah. Sebelumnya saya ingin kenal dengan Mbah siapa? Mbah Gale Asem. Mbah Gale Asem. Ya. Oh, berarti benar adanya informasi yang saya dapatkan. Saya datang ke sini tujuan saya silaturahim. Tapi nggak sopan caranya kalau begitu kamu. Mengganggu urusan saya. Saya tidak mengganggu, Mbah. Saya tidak mengganggu. Jadi mohon maaf, ini sengaja saya rekod karena buat nanti Buat apabila apa itu? ini saya live. Jadi saya mendatangi sampean di sini tujuannya untuk mengajak Mbah di jalan yang benar. Itu menurut saya karena saya mendapatkan informasi dari salah satu mantan pengikut panjenengan. Panjenengan suka menyantet orang, suka melukai orang. Katanya Mbah bisa menyantet orang dengan cara 5 menit. Benar? Itu kerjaan saya. Itu kerjaan Emang panjenengan. kenapa? Ya saya sih nggak masalah, saya nggak kenapa-kenapa, Mbah. Saya nggak kenapa-kenapa. Cuman saya datang ke sini hanya ingin silaturahim dan ingin mengajak Mbah di jalan yang baik, bukan untuk melukai orang, pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Saya ingin mengajak Mbah. Itu sudah urusanku pribadi. Ya itu urusan panjenengan, tapi kalau menyangkut nyawa orang jadi urusan saya. Mohon maaf. Ini apa ini, Mbah? Jangan dipegang. Kenapa? Saya cuma ingin lihat, Mbah. Itu ada foto juga kayaknya. Jangan dipegang. Saya ingin tahu fotonya. Kenapa, Mbah? Ya saya pengen Anda lihat mau saja. menjajal ilmu saya lah. Saya nggak ingin menjajal, Mbah. Saya ingin mengajak Mbah di jalan yang baik, di jalan yang benar. Kedatangan kamu itu udah nggak sopan. Ya mohon maaf kalau tidak sopan, mohon maaf banget. Cuman saya datang ke sini hanya memang benar tujuan saya ingin mengajak Mbah seperti mantan murid atau mantan pengikut Mbah di jalan Allah. Hanya itu saja. Dan tiba-tiba saya belum salam, belum apa, Mbah sudah nantang kayak gini. Ya, saya cuma pengen lihat, Mbah. Foto itu foto siapa? Ini urusan saya. Kalau memang Mbah bisa nyantet 5 menit, kenapa ditutupin, Mbah, fotonya? Kan saya cuma pengen lihat. Nggak boleh. Ya sudah kalau nggak boleh, saya cuma pengen ngobrol-ngobrol aja lah, Mbah. Pengen ngobrol-ngobrol, nggak usah Buat apa berantem. ngobrol-ngobrol? Ya barangkali ada hikmah di balik semua ini kan. Nah, nggak perlu. Ya, Bayaran saya sudah habis. ya menurut Mbah nggak perlu, kalau menurut saya perlu, Mbah. Bayaran saya sudah habis. Kamu yang namanya Nur Samsun. Kenapa, Mbah? Mbah, saya tidak ingin melawan Mbah. Saya tidak ingin berantem, Mbah. Udah. Saya datang ke sini baik-baik, Mbah. Kenapa Mbah malah? Saya sudah habis. Kenapa Mbah seperti ini?
Mau kemana? Silahkan kalau pengen menjajal Mbah, silahkan. Saya datang ke sini baik-baik, tidak ingin berantem, tidak ingin adu ilmu apa-apalah. Saya nggak punya ilmu, Mbah. Kenapa kerisnya dikeluarkan lagi? Bah, stop bah. Kesabaran saya sudah habis. Anak buah saya berapa aja yang sudah kamu lakukan? Saya juga punya kesabaran bah. Kamu datang ke sini, nggak bilang-bilang mengganggu acara saya. Saya tidak mengganggu, saya tidak mengganggu. Saya sudah katakan saya tidak mengganggu. Saya hanya ingin silaturahim dan ternyata benar informasi yang saya dapatkan kalau Mbah sedang ritual ingin mencelakakan orang. Kenapa? Itu urusan saya. Berarti Mbah benar setiap malam Jumat Pahing Mbah selalu mencari korban. Itu urusanku. Iya, saya tahu. Ini harus tanggung jawab ini, Mbah. Sampean harus tanggung jawab sampean. Li khamsatun utfi biha harol wabah ilhatimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Allahu akbar. Udah Mbah, udah kita damai saja. Kita damai ya. Saya datang ke sini hanya ingin mengajak Mbah di jalan yang baik. Jadi nggak perlu kayak gini. Saya ingin menunjukkan jalan yang benar, Mbah. Mumpung masih ada kesempatan hidup. Kasihan keluarga Mbah. Itu urusanku. Iya, saya tahu urusan Mbah. Dan tujuan saya hanya ingin mengajak Mbah di jalan yang benar. Hanya itu saja. Bersilaturahim. Kalau kurang puas ya silahkan, saya terima. Sampai merasa lengah, merasa kalah. Ini tongkat sampean kan? Silahkan. Kenapa masih megangin keris? Silahkan. Kalau pengen nyoba. Silahkan, Mbah. Mau kemana kamu? Kemana kamu? Awas. Kemana tadi orangnya? Sahabat-sahabat, kita cari saja dulu ya. Kamu tidak akan pergi dan kamu tidak akan lepas dari jangkauanku.
Soalnya ini saya nggak tahu jalan di sini, takutnya asar saya nanti. Jam berapa lagi? Oke sahabat-sahabat, saya akan terus melakukan pencarian. Tapi kayaknya saya takut nyasar saya. Mungkin nanti saya akan cari sekitar sini lah. Barangkali dia, soalnya tadi HP-nya masih ada di sana, HP dia itu. Tapi kalau dia ketakutan mungkin dia nggak berani kembali. Terjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Dengan ilmu santetnya yang mengerikan, Dukun Gali Asem berusaha menyerang menghabisi Gusnur Samsun. Akan tetapi ilmu hikmah Gusnur Samsun yang pada akhirnya menunjukkan kehebatannya. Ilmu pamungkas Gusnur Samsun menghajar sang dukun, hingga tubuhnya tumbang tekapar berkalang tanah. Namun sayang, sebelum Gusnur Samsun bisa melumpuhkan, sang dukun bisa kabur melarikan diri. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.